Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia dengan NIM akhir 43 akan menjelaskan mengenai mengimplementasikan cara mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Poin pertama yang akan kita bahas adalah cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5. Yang pertama, identifikasi kriteria dan kompetensi dasar. Yang kedua, keberagaman tim. Yang ketiga, seleksi calon fasilitator. Yang keempat, partisipasi terkait. Yang kelima, pelatihan dan orientasi. Yang keenam, pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang ketujuh, evaluasi dan peningkatan. Dan yang terakhir, komunikasi yang efektif. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai tahapan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. Yang pertama adalah tahap awal. Di sini, satuan pendidikan yang masuk dalam tahapan ini belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, dan masih belum melibatkan pihak luar. Yang kedua adalah tahap berkembang. Di sini sudah memiliki sistem dan sudah dipahami sebagian pendidik dan mulai melibatkan pihak luar. Dan tahap lanjutan atau tahap ketiga, yaitu pada tahap ini satuan pendidikan sudah menerapkan PBL atau Project Based Learning dan sudah dipahami oleh semua pendidik. Beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk proyek P5. Yang pertama adalah identifikasi tujuan P5. Tujuan P5 adalah untuk mengembangkan potensi dan keterampilan siswa dalam berbagai bidang, serta memperkuat profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah pengembangan dimensi dan tema. Dimensi P5 meliputi beberapa dimensi seperti kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan intelektual. Berbagai tema dapat digunakan seperti gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, kearifan lokal, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pengembangan modul proyek. Guru bersama-sama membuat modul proyek P5 dan mengangkat tema yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengenalkan tema kepada anak dan tidak hanya mengenal tapi juga melaksanakan. Dan yang keempat adalah pengembangan kegiatan. Kegiatan P5 dapat berupa berbagai kegiatan seperti poster, tarian, musikalisasi puisi, teater, vlog, dan berjualan. Kegiatan ini harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar dan karakteristik anak. Selanjutnya adalah langkah-langkah merancang alokasi waktu untuk pelaksanaan P5 agar berjalan efektif. Yang pertama adalah menentukan durasi proyek. Tentukan durasi pelaksanaan proyek berdasarkan tema yang dipilih. Durasi dapat berkisar antara 2 minggu hingga 3 bulan, tergantung pada kedalaman eksplorasi yang diinginkan. Jika dalam 1 tahun terdapat beberapa proyek, bagi total minggu efektif dengan jumlah proyek untuk mendapatkan alokasi waktu per proyek. Misalnya, jika ada 36 minggu efektif dan 3 proyek, maka setiap proyek akan memerlukan sekitar 12 minggu. Yang kedua, mengatur alokasi waktu. Sesuaikan jadwal dengan pembelajaran untuk membuka ruang bagi kolaborasi antar mata pelajaran. Misalnya, bisa mengalokasikan 1 hari dalam 1 minggu khusus untuk kegiatan proyek atau mengumpulkan waktu pelaksanaan dalam periode tertentu seperti 2 minggu. Yang ketiga adalah fleksibilitas dalam alokasi. Tidak semua jam harus dibagi rata. Misalnya, satu proyek bisa mendapatkan lebih banyak waktu dibandingkan yang lain, tergantung pada tingkat kesulitan dan kebutuhan spesifik dari proyek tersebut. Dan yang keempat adalah evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi secara berkala selama pelaksanaan proyek untuk menilai kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Beralih ke pembahasan terakhir, yaitu menyusun modul P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada 6 diantaranya. Yang pertama, menganalisis kebutuhan peserta didik dan konteks. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun kegiatan pembelajaran. Yang keempat, memilih sumber belajar. Yang kelima, menyusun asesmen. Yang keenam, membuat struktur modul.
cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.